Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 39. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 39 dibuka dengan perbincangan antara Denji, Power, dan Makima. Saat itu, Makima yang menyadari kalau tanduk Power memanjang pun berkata, kalau Power terlalu banyak minum darah saat bertarung melawan zombie. Oleh karena itu, Power harus menguras darahnya. Dengan wajah sedikit ketakutan, Power pun menyetujui perintah Makima tersebut. Di sisi lain, Denji yang mendengar perkataan Makima tersebut terlihat kebingungan. Akhirnya, Makima pun menjelaskan kalau Power harus menguras darahnya secara berkala. Kalau tidak, dia akan jadi lebih sombong dan menakutkan. Itulah sebabnya, di akhir chapter sebelumnya, Power tiba-tiba memukul Denji. Setelah menjelaskan semuanya, Makima pun meminta izin pada Denji yang merupakan rekan Power untuk meminjam Power sebentar. Denji yang tahu kalau dia lebih senang bekerja tanpa Power pun dengan senang hati mengizinkan Makima membawa Power. Power yang mendengar perbincangan itu pun terlihat ketakutan. Ya, jadi saat itu Makima lah yang akan menguras darah Power. Oleh karena itu, Power terlihat ketakutan. Kemudian, karena saat ini Power yang menjadi rekan Denji akan dibawa Makima, jadi selama Makima menguras darah Power, Denji akan dipasangkan dengan The Shark Devilman, atau yang akan nanti kita sebut Beam. Tak lama setelah itu, The Shark Devilman pun perlahan keluar dari lantai dan langsung mencoba memeluk Denji sambil teriak, Chainsaw sama, Chainsaw sama. Namun, dengan tingkah laku The Shark Devilman tersebut, itu malah membuat Denji merasa terganggu dan langsung memukulnya. Denji yang baru pertama kali bertemu dengan The Shark Devilman pun langsung bertanya pada Makima siapa orang tersebut. Makima pun menjelaskan kalau saat ini The Shark Devilman sedang dalam kondisi tidak bisa banyak bicara, tapi dia akan melakukan apapun yang Denji suruh. Setelah mendengar hal tersebut, Denji pun kembali bertanya soal kenapa The Shark Devilman mau melakukan apapun yang Denji suruh. Makima pun menjawab kalau dia tidak mengetahuinya, tapi mungkin karena Denji dan The Shark Devilman terlihat mirip. Kemudian, setelah itu, The Shark Devilman pun kembali mencoba menempel pada Denji sambil memuji-muji Denji. Namun, tentu saja Denji tidak menyukainya sambil berkata kalau dia bukan gay. Makima yang melihat wajah Denji terlihat murung pun bertanya, kenapa Denji memasang wajah seperti itu? Denji pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Mendengar jawaban tersebut, Makima pun memutuskan mengajak Denji berkencan pas libur besok. Lanjut ke panel selanjutnya, di mana saat itu Denji yang menyukai Makima tentu saja menerima ajakan kencan dari Makima. Bahkan saat hari kencan tiba, Denji datang lebih awal sambil teriak gembira. Namun, tak lama saat Denji tiba, Makima juga terlihat baru datang dengan pakaian kasualnya. Denji yang baru pertama kali melihat Makima mengenakan pakaian kasual pun tak henti-henti membuat Denji kagum. Kemudian, saat itu, Makima pun bertanya pada Denji kapan dia sampai. Denji pun menjawab kalau dia tidak bisa tidur, jadi dia datang jam 5 pagi. Denji juga bertanya pada Makima, hari ini mereka mau melakukan apa saja. Yah, Denji bertanya seperti itu bukan tanpa alasan, tapi karena saat itu adalah kencan pertama Denji dengan perempuan. Kemudian, Makima pun menjawab kalau hari ini mereka akan nonton banyak film dari pagi sampai tengah malam. Denji yang mendengar jawaban tersebut pun sedikit terkejut. Ya, karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Lanjut ke panel selanjutnya, saat di dalam bioskop, di saat penonton yang lain tertawa dengan filmnya, Denji malah terlihat biasa saja sambil bertanya-tanya, apa memang selucu itu filmnya? Kemudian, Denji pun menengok ke arah Makima yang sama sekali tidak tertawa sama seperti dia. Dan akhirnya, Denji pun berkata dalam hati kalau Makima itu cantik sekali. Lanjut ke panel selanjutnya, saat itu, Denji dan Makima sedang berada di sebuah kafe untuk istirahat. Denji pun mulai membuka perbincangan dengan bertanya soal film yang tadi mereka tonton. Makima pun menjawab kalau film yang tadi itu menurut dia kurang menarik.
Setelah itu, Makima pun kembali mengajak Denji untuk menonton film selanjutnya. Kali ini, film yang ditonton Denji dan Makima adalah film sedih. Di saat penonton yang lain terlihat terharu sedih oleh filmnya, Denji dan Makima malah terlihat biasa saja. Singkat cerita, setelah filmnya selesai, Makima pun berkata kalau dia tidak suka film sedih. Itu sebabnya dia terlihat biasa saja setelah menonton film yang tadi. Lanjut, Denji dan Makima pun kembali menonton, dan saat film selanjutnya tiba, Makima berkata kalau menurut review, film yang satu ini cukup kompleks dan susah diikuti. Jadi, dia bertanya pada Denji, apa Denji mau tetap menonton? Kemudian, Denji pun menjawab kalau sejujurnya dia merasa bingung saat menonton. Jadi, Denji mengira kalau dia hanya tidak paham filmnya. Mendengar hal tersebut dari Denji, Makima pun berkata kalau dia juga merasa begitu. Dari 10 film, mungkin Makima hanya suka satu saja. Tapi, ada saat di mana yang satu itu mengubah hidup Makima. Film terakhir pun tiba. Denji yang sebelum-sebelumnya terlihat biasa saja saat menonton film, kali ini dia tiba-tiba mengeluarkan air matanya. Menyadari akan hal tersebut, Denji pun berharap kalau Makima tidak melihatnya. Tapi, saat Denji menengok ke arah Makima, Makima juga terlihat mengeluarkan air matanya. Setelah melihat sisi lain dari Makima, Denji pun terlihat sedikit terkejut. Lanjut ke panel selanjutnya, saat setelah selesai kencan, di perjalanan pulang, Denji berkata kalau film terakhir tadi akan dia ingat seumur hidupnya. Begitu juga dengan Makima, dia akan mengingatnya juga. Makima juga berkata kalau film yang tadi setimpal dengan biaya yang keluar hari ini. Kemudian, Denji pun kembali bertanya pada Makima, apa menurutnya Denji punya hati? Makima yang mendengar pertanyaan itu pun balik bertanya, kenapa Denji menanyakan hal seperti itu? Dengan polosnya, Denji pun menjawab kalau dia juga tidak tahu. Setelah itu, Makima pun tiba-tiba menempelkan telinganya pada dada Denji. Sontak, Denji pun tiba-tiba terkejut sambil tersipu malu. Sampai-sampai jantung Denji berdegup kencang. Chapter 39 pun ditutup dengan perkataan Makima pada Denji kalau Denji itu punya hati. Dengan wajah sedikit malu, Denji pun membenarkan perkataan Makima dan kencan mereka pun berakhir sampai situ. Hal seperti apakah yang akan terjadi di chapter selanjutnya? Dan apakah Denji berhasil menyadarkan dirinya kalau dia juga punya hati? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.